perkenalkan, nama saya Christina Rado. Saya dari Universitas Cyber Asia dengan prodi akuntansi dengan NIM 2503 0101 0046. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS dari matkul ICT Literasi. Disimak ya guys. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan literasi TIK dan masyarakat 5.0 dan jelaskan hubungan keduanya. Literasi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan, memahami, mengelola, memanfaatkan perangkat teknologi, internet, aplikasi digital, serta informasi secara efektif, aman, dan bertanggung jawab. Dan masyarakat 5.0 adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau Human Centered Society, di mana teknologi cerdas seperti AI, IoT, Big Data, robotik, dan teknologi digital lainnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sekedar efisiensi industri. Dan hubungan keduanya antara masyarakat 5.0 dan literasi TIK. Masyarakat 5.0 membutuhkan masyarakat yang melek TIK karena teknologi digunakan dalam hampir semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, layanan publik, transportasi, dan lainnya. Literasi TIK menjadi fondasi agar masyarakat mampu beradaptasi, memanfaatkan teknologi AI atau IoT, serta menghindari dampak negatif seperti hoax atau penyalahgunaan data. Tanpa literasi TIK, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem cerdas yang menjadi ciri era 5.0. Pertanyaan kedua, analisis 5 peran penggunaan TIK dalam konteks affiliate intelligence serta peran Anda saat ini dalam teknologi AI. Yang pertama adalah penggunaan data atau data user. Menggunakan data yang dihasilkan oleh sistem AI untuk membuat keputusan, misalnya laporan otomatis, hasil rekomendasi, atau analisis bisnis. 5 peran penggunaan TIK dalam konteks AI. Yang kedua adalah pengelolaan data atau data prosesor. Melakukan pengelolaan data atau pembersihan atau pengaturan data yang akan digunakan dalam pelatihan model AI. Dan yang ketiga adalah pengembangan konten atau konten kreator, memanfaatkan alat AI untuk membuat konten seperti desain, video, teks, atau presentasi. Dan yang keempat adalah pengawasan sistem atau AI supervisor, mengawasi dan mengevaluasi output AI agar tidak terjadi bias, kesalahan analisis, atau ketidaksesuaian dengan etika. Dan yang kelima adalah mengambil keputusan atau decision maker, menggunakan hasil AI sebagai dasar kebijakan atau keputusan bisnis seperti pendidikan maupun operasional. Peran Anda saat ini dalam konteks teknologi AI ditambah alasannya. Saya saat ini berperan sebagai pengguna data dan pengembang konten. Alasannya, saya menggunakan aplikasi berbasis AI untuk mencari informasi, menganalisis data sederhana, dan menghasilkan konten seperti teks atau desain. Saya juga memanfaatkan AI sebagai alat bantu pembelajaran dan penyederhanaan pekerjaan. Saya belum terlibat dalam pengembangan teknologi AI, tetapi saya menjadi pengguna aktif yang memanfaatkan hasil kerja AI. Pertanyaan ketiga, jelaskan proses data mining atau CRISP, DM, dan berikan contoh masing-masing tahapnya. Berdasarkan gambar, proses data mining mengikuti model CRISP, DM dengan 6 tahap. Tahap yang pertama yaitu business understanding atau pemahaman bisnis, yaitu memahami masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Contoh,
Perusahaan ingin mengetahui pola pembelian pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Tahap yang kedua yaitu data understanding atau pemahaman data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data awal. Contoh, mengambil data transaksi pelanggan, melihat apakah ada nilai kosong, data duplikat, atau pola awal. Tahap yang ketiga yaitu data preparation atau persiapan data, yaitu membersihkan, mengubah format, dan menyiapkan data sebelum dimodelkan. Contoh, menghapus data yang tidak relevan, mengubah format tanggal, normalisasi data penjualan. Tahap keempat adalah modeling atau pembuatan model, yaitu menerapkan algoritma data mining seperti klarifikasi, clustering, atau regresi. Contohnya, menggunakan algoritma K-Minix untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Tahap yang kelima adalah evaluation atau evaluasi, yaitu menilai apakah model sudah sesuai dengan tujuan bisnis. Contohnya, mengecek apakah pengelompokan pelanggan sudah akurat, relevan, dan bisa dipakai untuk strategi pemasaran. Tahap yang keenam adalah development atau penerapan, yaitu mengimplementasikan hasil analisis ke dalam sistem nyata. Contohnya, perusahaan membuat program promosi khusus berdasarkan segmen pelanggan yang dihasilkan model.